Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Darsono. Kali ini saya mendapatkan tugas yaitu hukum internasional mengenai pengertian dari belligerent dan apakah OPM termasuk belligerent. Belligerent adalah suatu pihak dalam konflik bersenjata, terutama dalam konflik non-internasional yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga memperoleh pengakuan secara terbatas dalam hukum internasional. Pengakuan tersebut diberikan apabila kelompok tersebut memiliki organisasi, yang terstruktur, kepemimpinan yang jelas, penguasaan efektif atas wilayah tertentu, serta kemampuan untuk menjalankan ketentuan hukum humaniter internasional. Dengan adanya pengakuan ini, kelompok belligerent dapat diberlakukan sebagai subjek hukum internasional dalam konteks tertentu. Dalam konteks organisasi Papua atau Papua Merdeka atau OPM, kelompok ini tidak dapat dikategorikan sebagai belligerent. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengakuan dari masyarakat internasional, tidak adanya penguasaan wilayah yang stabil dan efektif, serta belum terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum internasional. Oleh karena itu, OPM lebih tepat diklasifikasikan sebagai kelompok separatis yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah, bukan sebagai pihak belligerent. Yang kedua, kapan individu disebut sebagai subjek hukum internasional dan apakah Rodrigo Duterte memenuhi syarat tersebut? Dalam perkembangan hukum internasional modern, individu telah diakui sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki hak dan kewajiban langsung berdasarkan hukum internasional, serta dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya. Pengakuan ini terutama terlihat dalam bidang hukum pidana internasional, di mana individu dapat dikenai sanksi atas kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, individu juga dapat menjadi pihak dalam proses peradilan internasional. Rodrigo Duterte sebagai mantan presiden Filipina memenuhi kriteria sebagai subjek hukum internasional. Hal ini terlihat dari adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kebijakan pemberantasan narkoba yang dilakukannya, yang kemudian menjadi perhatian dan penyelidikan oleh internasional atau criminal court. Fakta ini menunjukkan bahwa individu termasuk pejabat negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung dan
secara langsung di hadapan hukum internasional. Yang ketiga yaitu bagaimana perusahaan dapat menjadi subjek hukum internasional. Perusahaan pada dasarnya bukan merupakan subjek hukum internasional seperti negara atau organisasi internasional. Namun dalam perkembangan hukum internasional, kontemporer perusahaan telah memperoleh pengakuan sebagai subjek hukum dalam arti terbatas. Hal ini disebabkan oleh peningkatnya peran perusahaan, khususnya perusahaan multinasional dalam hubungan ekonomi internasional. Pengakuan tersebut terlihat dalam praktik hukum investasi internasional, di mana mekanisme penyelesaian sengketa internasional apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian investasi. Di sisi lain, perusahaan juga mulai dibebani kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan menjaga kelestarian lingkungan dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan demikian perusahaan dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional secara terbatas, terutama dalam bidang ekonomi dan investasi. Dengan demikian kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belligerent merupakan kelompok dalam konflik bersenjata yang diakui secara terbatas dalam hukum internasional apabila memenuhi syarat tertentu. Namun organisasi Papua Merdeka atau OPM tidak memenuhi kriteria tersebut sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai belligerent. Selanjutnya, individu dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional modern telah diakui sebagai subjek hukum internasional sepanjang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Sebagaimana terlihat pada kasus Rodrigo Duterte yang menjadi perhatian internasional criminal code. Adapun perusahaan meskipun bukan subjek utama tetap diakui sebagai subjek hukum internasional dalam arti terbatas, terutama dalam konteks hubungan ekonomi dan investasi internasional. Dengan demikian subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga mencakup individu dan entitas lain sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.